Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Siang ya. Ini udah jam berapa ini? Jam 11-an siang. Kita kasih makan mermut sekalian cek kandang mermut. Yang terbaru stoknya ada apa saja. Sambil nanti keliling kandang kita bahas atau kita coba memberikan sedikit pembuktian atau ya penjelasan seputar mitos-mitos tentang mermut dan faktanya seperti apa ya. Oke, yuk pertama. Oh iya, jangan lupa ya, seperti udah biasa kalau di kandang saya pakannya itu rumput basah udah biasa ya. Ini habis hujan ya, habis hujan. Tadi saya ngaret itu waktu hujan-hujannya, jadi ya ini rumputnya kayak gini. Ini nggak cuma rumput basah tapi rumput basah kuyup ya. Ini airnya bahkan masih banyak ya. Ini nggak cuma rumput basah tapi rumput basah kuyup karena rumput basah kehujanan. Ini benar-benar habis hujan ya, cuman sekarang panas. Habis hujan itu panas, aneh ya. Ini habis hujan nih ciri-cirinya ini ya. Ini masih banyak airnya ya. Karena ini memang habis hujan. Itu masih banyak airnya di sana, genangan air ya. Nah, kelihatan ya genangan air ya. Jadi memang benar-benar habis hujan. Dan saya juga baru saja pulang ngaret, ini masih pakai seragam. Ini rumputnya pun rumput fresh masih berair ya, kelihatan jelas ya di kamera ya. Dan ini sekaligus mematahkan satu bisa dibilang mitos, bisa dibilang ya perdebatan atau ya pertanyaan lah seputar rumput basah apakah aman untuk mirmut. Kalau di versi kandang saya alhamdulillah aman ya. Ini versi kandang saya ya. Cuman ini nggak wajib ditiru karena mungkin di beberapa tempat atau beberapa kandang lain berisiko menyebabkan kembung dan mencret. Mungkin ya, tapi alhamdulillah di kandang saya aman. Oke, kita pindah ke sini. Yang kedua, ini sebenarnya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Mermut yang baru lahir apakah boleh dipegang dan seperti itu kurang lebihnya ya. Kalau dipegang apakah induknya nggak mau menyusui terus nanti mermutnya anakannya pada mati. Yuk kita buktikan ya. Sebenarnya ini lahirannya udah kemarin cuman kemarin nggak sempat saya bahas. Kemarin tuh waktu habis lahir tuh sudah saya buat konten kemarin ya. Di konten sebelum ini ada ya. Nah, ini mermut skin ini lahir kemarin, itu juga sama, skin itu juga lahir kemarin tapi ini dulu baru sorenya kayaknya itu kalau nggak salah. Soalnya saya ke kandang udah jebrol, tapi selisihnya nggak lama kok, beberapa jam saja. Kita kasih yang ini aja. Kenapa saya spillkan yang ini? Soalnya yang bagus yang ini kan belang ya, bagus ya. Jadi kalau di konten kan bagus hasilnya lah gini. Ini skin ini tak pegang-pegang biasa ya. Ini lahir kemarin. Ada beberapa yang mengatakan kan kalau sampai 1 minggu nggak boleh dipegang tangan ya. Nanti induknya nggak mau menyusui lah. Ini kemarin tak buat konten semuanya 3-3-nya ya. Waktu cek jenis kelamin itu loh. Ini insya Allah aman ya. Insya Allah nanti kita pantau aja perkembangannya sampai besok masih hidup atau enggak dan hari seterusnya ya. Insya Allah aman ya. Kalau nggak keserang predator insya Allah aman. Terus apalagi ya, setelah rumput basah terus habis lahiran boleh dipegang enggak. Yang berikutnya yang ketiga apa ya, yang ketiga itu daun pisang ya. Daun pisang itu udah saya bahas kemarin ya. Mermutnya dikasih daun pisang anakannya jantan semua. Ini alhamdulillah punya saya betina semua. Terus yang itu 1 jantan 2 betina, yang skinny sebelahnya itu 1 jantan 2 betina, jadi tetap keluar jantan, ada jantannya alhamdulillah ya. Ada jantannya, berarti totalnya itu 1 jantan 5 betina skinny lahir kemarin. Ini persiapan lahir tuh udah ada lagi. Ini perutnya udah besar-besar. Ini persiapan lahir 2 indukan. Terus mana lagi ya, kemarin aku lupa. Skinny persiapan lahir 2 indukan. Terus ini mana, oh itu American persiapan lahir 1 indukan. Ini Abyssinian persiapan lahir 1 indukan. Skinny lagi persiapan lahir 2 itu. Kali ini masih agak lama tapi ya, sekitar di 3 mingguan sampai 1 bulanan kurang lebihnya ya. Terus apa lagi? Iya, daun pisang ya. Kasih daun pisang itu menyebabkan lahirannya anakannya jantan semua, sama
apa namanya ya, keguguran atau lahir muda. Kalau itu ya di saya alhamdulillah aman ya di kandang saya. Mungkin di beberapa tempat lain bisa menyebabkan seperti itu. Mungkin yaitu kalau saya diskusi sama beberapa teman saya itu bisa faktor dari lingkungan atau keadaan suhunya lah, itu bisa mempengaruhi terhadap kehamilan mermut tersebut ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Terus ada lagi pertanyaan, ini saya rangkap aja pertanyaannya ya, karena belum bisa buatkan konten satu persatu. Ini yang saya ingat aja pertanyaannya ya. Banyak yang tanya, Bang, mermut saya sudah saya campur jantan betina, udah lama banget kok nggak hamil-hamil, udah lama banget kok nggak hamil-hamil gitu ya. Itu faktornya ada banyak banget teman-teman. Terus ada yang tanya lagi kan, tipsnya bagaimana biar cepat hamil. Oke, kita bahas kalian saja ya. Ini versi pengalaman saya pribadi. Sebelumnya apa ya, sebelum saya bahas ini ya tidak bermaksud menggurui ya. Pokoknya di setiap konten saya itu, setiap saya cerita atau sharing seputar mermut itu tidak ada maksud menggurui, tidak ya. Konteksnya itu sharing atau berbagi pengalaman seputar peliharaan mermut atau budidaya mermut, seperti itu teman-teman ya. Baik jual penjualannya, terus perawatannya dan lain sebagainya. Oke, kita kembali ke topik tadi, apa itu ya, lupa saya. Cara mermut agar cepat hamil. Terus kenapa mermut, kita cari permasalahannya dulu ya. Kenapa mermut udah pelihara lama kok nggak hamil-hamil. Kita coba bedah ya. Yang pertama, itu kadang-kadang orang itu nggak tahu ya belinya itu usia berapa lah itu. Misalkan udah pelihara, sampean udah pelihara, ini udah saya pelihara 3 bulan kok nggak hamil-hamil. Lah apa namanya, pelihara waktu beli itu usia berapa. Kadang-kadang kan beli usia masih sapian, jadi kalau dipelihara 3 bulan juga belum hamil kan. Misalkan udah hamil ya belum lahiran, biasanya seperti itu. Jadi harap bersabar. Kalau belinya masih usia kecil, nanti bisa tanya ke penjualnya. Yang kedua, bisa faktor lain kayak misalkan mermutnya nggak birahi. Lah nggak birahi itu juga banyak faktornya, bisa karena stres, bisa karena asupan pakan yang kurang dan lain sebagainya. Terus bisa juga faktor keadaan, contohnya ya kayak ini musim panas sekarang ini banyak mermut yang, bukan hanya mermut ya, kelinci juga itu banyak yang lambat, reproduksinya lambat, dikawinkan juga nggak jadi, terus jantannya birahinya juga kurang lah. Problem-problem seperti itu ayam itu masuk kandang itu jadi notoli itu. Problem-problem seperti itu ya salah satu yang menyebabkan mermut lambat produksinya itu karena yaitu bisa karena suhu ekstrim, kan ini kan panasnya over ya, jadi itu berpengaruh juga. Terus asupan nutrisi atau pakannya yang kurang, mungkin kita sudah merasa ngasih pakan cukup tapi kadang kan mermut sisanya itu banyak, jadi ada beberapa pakan mungkin yang tidak dimakan tapi kita mikirnya udah ngasih banyak, kecuali dikasih pakan habis terus, itu biasanya ya reproduksinya bagus ya. Ibaratnya kita buat si mermut itu nyaman atau berikan dia kenyamanan dari segi pakan dan juga tempat tinggal, itu juga berpengaruh teman-teman ya, pakan dan tempat tinggal. Jadi ya banyak, kalau dijabarkan itu banyak, tapi kalau diringkas atau disimpelkannya itu gimana ya, saya soalnya kalau menjabarkan panjang lebar itu nanti takutnya malah jadinya itu kesannya pelihara mermut kok ribet gitu ya, padahal aslinya ya nggak ribet banget, malah mermut itu peliharaan yang paling gampang. Cuman cepat apa ya, kita coba bedah sedikit ya. Nah, kita bedah sedikit, jadi faktor-faktornya kurang lebih seperti itu. Terus cara cepat hamil bagaimana? Kalau cara agar cepat hamil itu, kalau di kelinci itu dikasih jagung manis sama daun kemangi biar birahi jantannya, jantan betinanya biar birahi, itu kasih jagung manis, kalau enggak kemangi. Kalau dulu saya pakai seperti itu triknya, atau bisa dibelikan ada itu obatnya, saya lupa namanya, untuk birahi itu. Tapi kalau untuk mermut saya nggak pernah pakai secara seperti itu, karena ya kalau mermut menurut saya termasuk gampang produksinya ya, tinggal dicampur aja. Ini kalau sistem saya ya, saya itu cuma tak campur aja jantan betina, nanti hamil sendiri lah. Saya seperti itu masalahnya. Jadi kalau tips-tips khusus terus terang saya nggak ada tips khusus ya, gimana mermut cepat hamil tuh nggak ada tips khusus. Saya ya cuma tak campur aja kayak peternak pada umumnya, campur jantan betina kasih pakan, nah seperti itu aja. Nanti kawinnya pun nggak saya tanggali, kawin tanggal kapan,
lahirnya kapan tuh enggak saya tanggali. Itu biasanya itu saya dari nyampurkan kurang lebih itu 2 bulan memang sampai melahirkan, dari dicampurkan ditaruh jantan betina bareng sampai lahiran tuh kurang lebih di 2 bulan. Tapi 2 bulannya lebih dikit biasanya, 2 bulan lebih dikit ya. Itu biasanya seperti itu standarnya gitu ya teman-teman ya. Kalau mau simpel pengen pelihara mermut cepat melahirkan ya beli yang hamilan, beli yang positif hamil gitu ya. Beli yang positif hamil itu cara paling paling mudah lah, paling mudah mendapatkan keturunan dari si mermut. Beli yang sudah hamil, positif hamil, terutama yang hamil tua kalau ada. Itu kita peliharanya itu senang, soalnya pelihara mermut itu menurut saya pribadi ya yang paling yang paling menyenangkan itu ya saat mermutnya lahiran, itu yang paling menyenangkan. Kalau dipelihara nggak hamil-hamil juga agak sedih juga ya. Jadi faktornya banyak ya. Salah satunya yaitu memang musimnya ini panas, ini suhunya itu jadi mermut reproduksinya agak kurang. Soalnya ya pernah saya bahas seperti video sebelumnya ya, teman-teman saya itu banyak yang cerita mermutnya itu, mermut dan kelinci itu ya lambat reproduksinya, jarang yang hamil lah seperti itu. Pejantannya nggak birahi, betinanya nggak birahi, begitu kawin juga nggak jadi. Delalanya, delalai itu ya delalai itu bahasa Indonesianya apa ya, pokoknya delalai itu nggak jadi. Nah seperti itu teman-teman ya. Apalagi yang dibahas ya tadi itu udah terjawab ya. Jadi oh ya, kemarin tuh juga ada salah satu teman saya di YouTube itu komentar ya, saya lupa nama akunnya itu ya. Jadi memang beberapa pakan itu memang tergantung kebiasaan dan daya tahan mermutnya. Nah itu memang saya sependapat, saya setuju banget ya. Karena memang ada kelinci ya, kelinci itu kan rata-rata kelinci ya itu kalau dikasih kangkung jor-joran atau habis ngarit dikasihkan tanpa dilayukan dulu, itu rata-rata itu mencret, itu rata-rata. Karena saya dulu juga pelihara kelinci nggak 1-2 ekor ya, dan nggak cuma 1-2 jenis, hampir semua jenis pernah saya pelihara. Dan rata-rata itu semua jenis kalau dikasih kangkung basah itu mencret, itu rata-rata, karena saya sudah membuktikan sendiri ya. Tapi ada beberapa peternak ini memang real sampai sekarang pun masih ada itu kangkung basah dikasihkan itu nggak mencret, sehat aja. Itu padahal kelinci loh. Kelinci itu saya memang paling bahaya sih menurut saya kalau dibanding mermut ya. Kalau dikasih barang basah atau rumput basah itu bahaya. Kalau kelinci memang bahaya. Saran saya kalau kelinci dilayukan dulu, saran saya kalau mau aman. Kalau mermut sih insya Allah aman kalau mermutnya. Kalau kelinci saya juga nggak berani ya, kecuali memang kelinci yang saya tahu asal usulnya di peternak sebelumnya pakannya dikasih apa, itu baru saya berani kasih kangkung. Kembali ke topik ya. Jadi kemarin itu saudara saya ambil di salah satu peternak di wilayah Kendal itu kelinci, biasa dikasih kangkung basah yang habis ngarit dari sawah, dan alhamdulillah aman semua. Kelincinya juga sehat semua, reproduksinya juga bagus semua, nggak ada kendala kayak yang lainnya susah produksi, itu nggak ada. Malah sana produksinya lancar. Nah itu memang di luar nurul ya, di luar nalar. Jadi memang kebiasaan pakan si mermut itu berpengaruh juga terhadap reproduksinya dia si mermut itu, seperti itu ya. Dan punya teman saya ini kelincinya itu diliarkan, diumbarkan, dalam artian ya masih dalam satu ruangan, bukan di luar, diumbarkan di luar ruangan itu enggak ya, di ruang tertutup dikandangin tapi ditaruh di tanah ngerong-ngerong gitu ya. Dan ya teman saya yang kelincinya bagus-bagus yang ditaruh di kandang-kandang sekat-sekat itu pakannya malah pelet, terus pokoknya pakannya bagus-bagus, itu malah reproduksinya enggak jalan. Itu memang kalau dibedah lagi penjelasannya ada panjang lebar lagi, tapi ya memang seperti itu keadaannya saat ini ya. Ini memang bukan mengada-ngada, memang realnya di lapangan seperti itu untuk keadaan saat ini. Lah salah satu teman saya di komentar di YouTube saya video kemarin tuh ya, itu bercerita dikasih pakan kemarin tuh bekatul sama nasi aking atau apa saya lupa itu. Itu kelincinya juga sehat-sehat. Itu gimana, kalau saya memang saya percaya seperti itu karena memang realnya seperti itu. Banyaklah kejadian-kejadian di peternak-peternak lain di kampung-kampung itu yang pakannya ibaratnya gawur lah istilahnya ya, tapi
kelincinya atau peliharaannya lah atau mermutnya sehat-sehat saja, nggak ada kendala ya. Itu banyak ya, pokoknya ya itulah, guru terbaik itu versi saya ya tetap pengalaman pribadi. Pengalaman itu adalah guru terbaik, tapi ya jangan lupa diimbangi dengan belajar dari teman-teman yang lebih senior seperti itu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi udah jelas ya, pertama rumput basah insya Allah aman ya. Cuman ya semua konteksnya ini nggak wajib ditiru, tapi insya Allah aman karena saya real pembuktian terus setiap saya juga sering ya ngarit rumput basah tak kasihkan tuh sering banget kalau musim hujan. Terus pertama itu ya rumput basah aman. Yang kedua mermut habis lahir dipegang juga insya Allah aman. Terus daun pisang ya insya Allah anakannya nggak selalu jantan semua, insya Allah enggak ya. Terus keguguran juga alhamdulillah enggak, jadi insya Allah aman ya. Daun pisang insya Allah aman semua insya Allah ya. Apalagi nanti teman-teman kalau mau ada pertanyaan lain seputar mitos-mitos atau beberapa pertanyaan mermut ya, nanti saya bantu jawab. Kalau saya punya pengalamannya atau kalau saya nggak tahu ya saya tanya ke beberapa teman yang lebih dulu pelihara mermut atau mungkin ya lebih tahu seputar mermut atau punya pengalaman atau permasalahan tersebut ya, nanti saya sharekan seperti teman-teman ya. Untuk stok ya kita review stok dikit-dikit biasa. Abisinian krem ada berapa ini, sepasang krem, jantannya wet, Abisinian wet. Ini silver, ini gagal COD, silver gagal bukit, gagal dibeli ya. Ini ada silver. Ini ada lagi Abisinian, ini Abisinian silver, dan ini titipan punya teman saya. Nah ini remote white crested, ini punya teman saya. Satu betina dua jantan, ini dijual juga. Ini hamil, oh iya skinny hamil, ini skinny hamil, jantan kotor ya. Ini yang nyari grosiran. Nah ini grosir, ini hitam polos. Ini ada satu putih albino ya, ini juga grosir harganya. Ini juga grosiran. Ini jantan teddy murmur aja. Ini skinny. Terus mana lagi? Ini siap sapi, lepas sapi ya nanti. Ini Texel ya, Texel juga dijual teman-teman yang minat. Satu jantan dua betina, Texel indukan bagus, produknya bagus, baru produk sekali ya. Sheba, yuk kita pamer Sheba, kita posekan Sheba ini, siapa tahu laku ya. Nah ini saya dapat meja posting dari salah satu saudara saya ya. Ini saya dikasih meja posting, katanya biar buat posting mermut. Nanti kapan-kapan tak buat konten di pembuat ini ya, kelincinya ada banyak banget, kelincinya bagus-bagus juga. Ini katanya jenis Sheba, katanya, saya nggak terlalu tahu hias ya, saya biasanya main lokal soalnya. Ini katanya jenis Sheba. Nah ini betina produk sekali, betina bagus. Saya nggak punya jantannya sayang. Ini nggak pernah saya sisiri, jadi kurang bagus, kurang rapi. Ini kalau mau dimandikan dirawat insya Allah bagus ya. Ya. Oke, sekian dulu teman-teman, sambung di next video ya. Mantap.